Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Kita akan membahas soal mengenai bab dinamika rotasi ya. Ini pelajaran fisika kelas 11 ya. Nah, ini hampir mirip sebenarnya dengan dinamika linear. Kalau dinamika linear kan katrolnya ini nggak punya jari-jari. Ibaratnya soalnya itu mengabaikan katrol. Tapi kalau pada dinamika rotasi, katrolnya itu dipandang gitu. Jadi katrolnya itu dianggap berputar gitu dan memiliki inersia. Kita baca soalnya dulu ya. Sebuah bola masanya M1, itu ada bola tergantung ini ya. Masanya M1 3 kilo. Dan sebuah balok bermasa M2. Ini baloknya masanya 2 kilo. 2 kilogram ya. Dihubungkan dengan sebuah tali. Tali itu masanya diabaikan. Jadi ibaratnya talinya nggak punya massa melalui sebuah katrol. Katrol itu punya jari-jari 20 cm dan momen inersianya 0,5 kg meter kuadrat. Seperti tampak pada gambar. Nah, ada inersianya, ada jari-jarinya ya. Kemudian kedua benda bergerak dengan kecepatan V. Dan balok bergerak tanpa gesekan. Jadi gesekannya nggak ada ya. Jadi pertanyaannya itu percepatan linearnya. Kita kan sebelum kita bahas soalnya, kita kan mengenal ada dua percepatan. Yang pertama ada percepatan linear, A-nya A biasa, dan kemudian ada percepatan sentripetal atau percepatan bukan sentripetal, tapi percepatan sudutnya, percepatan rotasinya. Jadi ini percepatan linear, percepatan biasa, ini percepatan sudutnya ya. Jadi kan setiap benda yang berputar itu punya kecepatan linear dan percepatan putarnya, percepatan sudutnya ya. Nah, jadi yang mau kita cari sekarang itu bukan percepatan sudutnya, tapi percepatan linearnya. Hapus dulu. Nah, pengerjaannya mirip dengan dinamika linear. Jadi, kita pakai hukum Newton. Tapi kan biasanya kita cuma pakai hukum Newtonnya dua, karena ada dua benda kan, ada bola dan balok. Tapi kali ini kita pakai satu rumus lagi, yaitu rumus torsi pada katrolnya. Oke ya, kita satu-satu dulu. Kita mulai dari yang bola dulu. Pakai sigma F, rumus hukum Newton 2 ya, sama dengan M kali A. Ini masih rumus biasa ya. Nah, F-nya ada apa aja sih? F-nya itu kan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya, pada bola M1-nya. Dia punya gaya berat ke bawah M1G. Ya kan, gaya berat kan rumusnya massa kali gravitasi, dan punya tegang tali. Nah, ingat ya, tegang tali ini beda. Karena kan ini katrolnya berputar. Ketika katrolnya berputar, ketegangan tali pada ujung lain dengan ujung lain itu beda. Jadi tegang tali di sini itu T1, kita anggap yang di sini itu T2 karena nilainya beda-beda. Nggak sama. Kalau katrolnya kita abaikan atau katrolnya kita anggap nggak berputar atau licin, T-nya kan sama ya kan. Nah, ketika katrolnya berputar, pasti ada gesekan pada katrolnya sehingga T1-nya itu nggak sama dengan T2. Jadi kita pakai simbol T1 dan T2, bukan T saja ya. Beda dengan dinamika linear, oke ya. Lanjut, jadi F-nya itu arah geraknya kan ke bawah, makanya M1G-nya kita anggap positif. Nah, T-nya, T1-nya kita anggap negatif. M-nya, M1-nya tadi 3 kilo pada soal ya. 3, M-nya 3, A-nya tetap A, kan A-nya belum tahu nilainya. Nah, M1 kali G, M1 3 kilogram, G-nya kita anggap 10, jadi 3 kali 10, 30, paham ya? Gaya beratnya ya. Dikurang 3A, 3A saya pindah ke kiri, T1-nya saya pindah ke kanan biar positif. Ini persamaan pertama. Kita kan mau nyari A-nya kan. Tapi kan T1-nya juga kita nggak tahu, kita biarin aja nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke balok ya, balok yang M2. Sama aja, pakai sigma F juga. Sama dengan M kali A. Nah, F-nya ada apa aja? Cuma ada T2 ke kiri. Positif karena searah dengan gerak ya. T2 doang kan nggak ada gaya gesek. M-nya itu M2 tadi berapa? M2 2 kg. 2 dikali A. Ya kan, udah segini aja, biarin ya kan, nggak bisa kita apa-apain lagi. Kemudian kita masuk rumus ketiga, yaitu katrol. Karena katrol kita pandang, katrolnya berputar. Rumus katrol apa sih? Rumus katrol itu sigma tau, ini rumus dasar gerak rotasi ya. Jadi sigma tau itu setara dengan hukum Newton ibaratnya gitu untuk perumusannya. Kalau massa kan kalau massa kan menentukan susah atau tidaknya benda digerakkan pada bidang linear. Tapi kalau inersia itu pada rotasi ya. Jadi
susah atau tidaknya benda buat berotasi itu ukurannya itu inersia. Alfa ini percepatan sudutnya. Nah, sigma tau tuh gaya apa? Torsi yang bekerja pada katrol ada apa aja? Kita gambar ulang katrolnya ya. Ini katrolnya ya kan tadi kan. Nah, ini tadi ada T2 ya kan. Di sini ada T1. Arahnya pasti berlawanan kan? Ya kan? Arahnya pasti berlawanan. Nah, kita lihat yang searah dengan gerak itu T1. T1 kita anggap positif. Karena torsi kan rumusnya gaya dikali lengan gayanya, ya kan? Lengan gayanya apa? Lengan gayanya itu jari-jari si katrolnya R dari porosnya. Jadi T1 kali R dikurang T2-nya kan berlawanan. Ini T2 ya. T2 kali R. I-nya udah diketahui tadi inersianya berapa? 0,5 ya ini ya. Nah, 0,5 kg meter kuadrat. 0,5 kita anggap setengah sama aja ya, biar enak ngitungnya. Koma-koma kan susah. Dikali alfa itu rumusnya A per R. Jadi percepatan sudut itu sama dengan percepatan linear dibagi jari-jari rotasinya, jari-jari benda itunya ya, pusat rotasinya. Jadi A per R. Lanjut, nah R-nya ini kan ada 2, kita satuin aja jadi 1. Atau ya satuin aja. Jadi T1 dikurang T2, R-nya kita keluarin gitu biar mudah ngitungnya. Nah, setengah A per R. Nah, R-nya kita pindah lagi deh ke kanan biar R-nya sama R gitu, nggak ada yang ganggu. Biar lebih mudah ngitungnya. Jadi setengah A, R-nya kan awalnya di atas. Kalau pindah ruas jadi di bawah. Jadi R dikali R ini, ya kan? Kan ini dikali pindah ruas jadi dibagi. Jadi R kali R nanti. R kali R kan R kuadrat, ya kan? R kuadrat. Nah, kita masukin deh angka-angkanya deh. Kita besarin dulu deh. Nah, angka-angkanya. T1 tadi ini, T1 kita dapat kan. T1 itu 30 min 3A. Tulis 30 min 3A. T2-nya apa? T2-nya ini. Min, ya kan ini kan min. 2A-nya tulis min 2A. Setengah. R tadi apa? R tadi 20 cm. Ini kan. Kita ubah ke meter. Jadinya 2 per 20 cm itu kan 2 per 10 meter. Kita bagi 100 kan. Buat jadi meter kan bagi 100. Jadinya A per 2 per 10 ya kan. Tapi dikuadratin jangan lupa. Oke, kita hitung lagi. 30-nya tetap nggak ada temennya. 3A dengan 2A bisa kita kurangin. Jadinya 5A. Kan min ketemu min. Kalau min 3A min 2A berarti kan minnya nambah. Jadi min 5A gitu ya di jumlah. Setengah A. Ini kan 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat itu 4. Iya kan? 2 kuadrat itu 4. 10 kuadrat 100. 100 kan posisinya di bawah. Kalau di bawah konsepnya bisa kita naikin ke atas. Mau dijelasin panjang. Tapi ingat aja kalau posisinya pernya udah ada 2. Yang per paling bawah itu bisa kita naikin ke atas. Jadinya ini kali 100. Ya, dikali 100. Awalnya kan 4 per 100 harusnya ya kan. 100-nya di bawah. Kita naikin aja kan pernya udah double. Kita naikin aja ke atas. Nah, 30 min 5A tulis dulu. Ini kita kerjain. Itu jadinya apa? 100 kita pindah ke depan. A-nya tetap per 2 kali 4 8. Nah, sekarang yang ada A-nya kita pindah ke kanan. 100 per 8 itu sederhanain. Jadi 25 per 2 ya kan. 50 per 4, 25 per 2. A-nya jangan lupa ditambah 5A-nya kita pindah ke kanan jadi positif. Ini biar samakan penyebut kita jadikan 10 per 2. Paham nggak sih? Tulis di bawah aja ya. 30 sama dengan 25 kan penyebutnya harus sama. Ya kan? Ditambah 5 itu kan sama dengan 10 per 2. 10 bagi 2 kan 5. Jadi kan kita nggak ngerubah nilainya, cuma ngerubah bentuknya gitu ya. Biar bawahnya sama. Jadi kan bisa kita jumlah atasnya. Itu kan konsep pecahan ya kan. Jadi 30 sama dengan 25 tambah 10 itu 35. A-nya ngikut. Jadi 35A per 2. Oke ya, jadi A-nya terus sini aja deh. A sama dengan, ini pindah ke kiri. Jadi 2-nya naik, jadi 30 kali 2.
35-nya turun ke bawah. Ya kan posisinya bertukar gitu. Jadi A sama dengan 60/35. Itu nilainya kurang lebih 1,17. 1,71 ya maksudnya. 1,17 ada nggak sih? Kita cek jawabannya 1,71. Ada kan 1,7 ya. Kita bulatin jadi 7. Jawabannya jadi C ya. 1,7. Paham ya kira-kira? Jadi tadi kan udah ngitung matematikanya, yang panjang-panjang itu matematika doang. Fisikanya itu cuma di 3 rumus ini. Sigma F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan M kali A, dan sigma tau sama dengan I kali alfa. Karena kan bendanya ada 3, katrolnya kita pandang, katrolnya kita anggap berotasi. Pada soalnya katrolnya berotasi. Dia punya inersia, dia punya jari-jari. Makanya kita pakai rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini buat bola, ini buat balok, ya. Mana ini buat balok, ini buat katrol. Nanti persamaannya bisa kita substitusikan terakhirnya. Paham ya kira-kira ya? Sekian buat video kali ini. Terima kasih. Jika ada koreksi silahkan chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.